Bismillahirrahmanirrahim. Kisah orang lari dari kematian, tapi justru dia menuju tempat kematiannya. Disebutkan di dalam kitab Az-Zuhdu li Ahmad bin Hanbal, halaman 37. Haddatsana Abdullah, haddatsana Abi, haddatsana Abdullah ibn Numair, haddatsana Al-A'mash, an Khaisamah, wa an Hamzata, an Syahr ibn Hausyab, qala. Dari Syahr bin Hausyab dia berkata, Dakhala malakul mauti ala Sulaimana. Malaikat maut masuk menuju Nabi Sulaiman. Faja'ala yanzuru ila rajulin min julasaihi. Kemudian malaikat maut melihat kepada seorang lelaki dari teman-teman duduk Nabi Sulaiman. Yudimun nadhara ilaihi. Malaikat maut terus-menerus mengarahkan pandangan kepada lelaki tersebut. Falamma kharaja qala ar-rajulu. Maka ketika malaikat maut keluar dari tempat itu, lelaki tersebut berkata, Man hadza? Siapa ini? Qala, Nabi Sulaiman menjawab, Hadza malakul mauti alaihi salam. Ini, yaitu yang tadi menatap orang tersebut, ini adalah malaikat maut alaihi salam. Qala. Kemudian dia berkata, yaitu lelaki tersebut berkata, Laqad ra'aituhu yanzuru ilayya ka'annahu yuriduni. Sungguh aku benar-benar melihatnya, melihat kepadaku seakan-akan malaikat maut itu menginginkanku. Artinya, sungguh aku melihat malaikat maut itu melihat kepadaku, seakan-akan dia ingin mencabut nyawaku. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, Nabi Sulaiman berkata, Fama turid, maka apa yang kamu inginkan? Lelaki tersebut menjawab, Uridu antahmilani rihu fatulqiyani bil hindi. Aku ingin angin tersebut, yaitu angin topan milik Nabi Sulaiman, aku ingin angin tersebut membawaku ke India. Kemudian Syahr bin Hausyab melanjutkan ceritanya dengan berkata, Fada'a birrihi. Maka kemudian Nabi Sulaiman memanggil angin tersebut. Fahamalahu alaiha. Kemudian Nabi Sulaiman membawa lelaki tersebut ke atas angin tersebut. Fa'alqadhu bil hindi. Maka angin tersebut membawa lelaki tersebut ke India. Kemudian beberapa waktu kemudian, Summa ata malakul mauti Sulaiman alaihi salam. Kemudian malaikat maut mendatangi menemui Nabi Sulaiman alaihi salam. Faqala, maka Nabi Sulaiman berkata, Innaka kunta tudimun nadhara ila rajulin min julasai. Sesungguhnya kamu terus-menerus mengarahkan pandangan kepada seorang lelaki dari teman-teman dudukku. Qala, maka malaikat maut menjawab, Kuntu a'jaba minhu. Adanya diriku ini merasa heran sebab lelaki tersebut Inni umirtu an aqbidha ruhahu bil hindi wa huwa indaka. Sesungguhnya aku diperintah oleh Allah untuk mencabut ruhnya, mencabut nyawanya di India. Sedangkan lelaki tersebut ada di sampingmu. Nah, jadi kalau kita perjelas lagi ceritanya, malaikat maut itu diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawa seorang lelaki di India. Kemudian ketika malaikat maut itu mendatangi tempat yang ditentukan, ternyata tidak ada lelaki tersebut di India. Ternyata lelaki tersebut ada di samping Nabi Sulaiman, sedang ngobrol bersama teman-teman beliau yang lain. Maka malaikat maut itu merasa heran. Allah menyuruhku mencabut orang ini, mencabut ruh orang ini di India, sedangkan orangnya ada di samping Nabi Sulaiman. Jauh tempatnya dari India. Maka malaikat maut ini terus-menerus menatap lelaki tersebut dalam keadaan merasa heran. Bagaimana caranya saya mencabut nyawa lelaki ini, sedangkan perintahnya adalah untuk mencabut nyawanya di India. Maka ditatap terus bagaimana caranya mencabut nyawa lelaki ini di India. Maka setelah lama menatap lelaki tersebut, malaikat maut ini kembali lagi ke India. Ternyata lelaki tersebut, ya, dengan cerita yang sudah disebutkan tadi,
lelaki tersebut minta tolong kepada Nabi Sulaiman untuk mengantarkannya ke India dengan kendaraan angin milik Nabi Sulaiman. Maka dibawalah lelaki tersebut ke India. Maka bertemulah lelaki tersebut dengan malaikat maut di India. Nah, dari cerita ini dapat kita simpulkan bahwasanya tidak ada seorang pun yang dapat lari dari kematian. Bahkan di sini lelaki tersebut ingin lari dari malaikat maut, tetapi justru keinginannya, ingin lari tersebut justru membawanya ke tempat kematiannya. Nah, jadi kesimpulannya, jika telah tiba waktu ajal, tiba kematian, maka tidak dapat diundur lagi, tidak dapat dimajukan, tidak dapat diundur, bahkan tempatnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahu a'lam.